Seorang pria membawa pacarnya untuk berkemah di gunung. Namun saat istirahat malam, dia sengaja memberikan kamar kepada pacarnya dan sahabat prianya. Sedangkan dia sendiri berkemah di sebuah perahu rusak di tengah danau. Hanya karena dia tahu tidak lama lagi akan terjadi wabah tikus di gunung. Saat itu, semua orang di tepi akan digigit tikus hingga mati. Dan perahu rusak ini adalah satu-satunya tempat perlindungannya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, pria dan pacarnya diserang oleh kawanan tikus saat berkemah di gunung. Pria itu berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat pacarnya ke puncak gunung. Namun dia tidak menyangka pacarnya akan melindungi sahabat prianya. Dia malah mendorong pria itu jatuh dari tebing untuk memberi makan tikus. Pria itu baru menyadari saat menjelang kematiannya. Ternyata pacarnya sudah hamil anak sahabat prianya. Ketika dia membuka mata lagi, dia ternyata terlahir kembali ke sehari sebelumnya. Pacarnya melihat pria itu terbangun dengan wajah tidak sabar dan mendesaknya untuk segera berangkat. Jika tidak, mereka akan berkemah di gunung malam ini. Untungnya, beberapa orang itu tidak lama setelah berangkat menemukan sebuah desa di depan. Sahabat pria itu menendang keranjang di sampingnya. Namun tiba-tiba dia melihat sekelompok tikus sedang memakan seekor ular besar. Tikus memakan ular. Ini benar-benar terbalik dari yang seharusnya. Pria itu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Bencana tikus benar-benar akan segera datang. Untuk menghindari mengulangi kesalahan sebelumnya, dia dengan baik hati menyarankan beberapa orang untuk segera turun gunung bersamanya. Namun, sahabat prianya mendengar dan mengejek pria itu sebagai pengecut. Hari itu akan segera gelap, mereka harus turun sekarang. Bukankah itu sama dengan mencari jalan mati? Melihat pria itu masih terus mengganggu pacarnya, dia langsung dengan wajah marah mendorongnya menjauh. Xiang Yun dan Yu Peng adalah sahabat baikku. Berbicaralah dengan mereka dengan sopan. Aku memberitahunya bahwa ada bencana tikus. Itu sudah menyelamatkan nyawanya. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar baginya. Kamu memang takut karena tikus. Pertengkaran beberapa orang itu segera menarik perhatian penduduk desa di dekatnya. Kepala desa setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, dia sebenarnya ingin mengusir mereka. Namun, pada saat itu sepasang saudara perempuan tiba-tiba menghalangi kepala desa. Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia membiarkan beberapa orang itu menginap di rumah mereka. Pada percobaan sebelumnya, sepasang saudara perempuan ini dengan baik hati menampung beberapa orang. Namun, akhirnya adik perempuan itu adalah yang pertama digigit sampai mati. Untuk membalas kebaikan sepasang saudara perempuan itu sebelumnya, pria itu sekali lagi menyarankan kedua orang itu untuk segera turun gunung bersamanya. Namun, menghadapi peringatan pria itu, kedua saudari itu merasa ragu-ragu. Selain itu, sekarang sudah sore dan ada sekawanan serigala di gunung. Jika pria itu takut, dia bisa membawa pria itu pergi besok pagi. Pria itu tidak tega meninggalkan kedua saudari itu. Jadi, dia terpaksa ikut masuk ke desa untuk menjamu tamu. Kakak perempuan memutuskan untuk membuat daging asap malam ini. Namun, pria itu terkejut saat melihatnya. Karena balok penyangga dari daging asap ini sudah lama dilubangi oleh tikus. Pada percobaan sebelumnya, kakak perempuan itu saat mengambil daging asap, dipukul oleh balok penyangga hingga kepalanya patah. Melihat kakak perempuan itu akan mengambil daging asap, pria itu segera menariknya kembali. Nona dong, jangan tidur. Balok ini akan segera runtuh. Ah apa? Oh.